Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Chandrika dari kelas 10 IPS 3, salah satu anggota dari organisasi Paskibra SMA Negeri 60 Jakarta Angkatan 31. Selain mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, saya juga mengikuti ekstrakurikuler Voli di SMA Negeri 60 Jakarta. Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ketua umum Angkatan 31, ada beberapa program yang akan saya laksanakan. Yang pertama yaitu demo ekstrakurikuler. Demo ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menarik minat para siswa baru untuk bergabung bersama Paskibra SMA Negeri 60 Jakarta. Yang kedua, ada latihan rutin setiap minggu. Latihan rutin ini bertujuan untuk memberikan materi mendalam mengenai Paskibra terhadap calon angkatan 32. Yang ketiga, latihan gabungan atau yang sering disebut dengan Arjuna. Latihan gabungan ini bertujuan untuk mengembangkan gerakan-gerakan PBB Paskibra SMA Negeri 60 Jakarta bersama sekolah lain, dan juga bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik bersama mereka. Yang keempat, ada latihan pengibaran sebelum lomba. Jadi latihan ini bertujuan untuk memperbaiki gerakan-gerakan dengan bimbingan para pelatih, alumni, dan para seniornya. Lalu yang kelima, ada pra-pelantikan. Pra-pelantikan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar calon angkatan 32 untuk siap melaksanakan pelantikan. Yang keenam, ada pelantikan. Pelantikan bertujuan untuk melantik para calon angkatan 32 menjadi angkatan 32 yang sah, dan juga untuk pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab mereka. Lalu diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas SDM bagi Paskibra SMA Negeri 60 Jakarta. Selanjutnya ada seleksi Paskibra tingkat sekolah. Seleksi Paskibra tingkat sekolah ini bertujuan untuk memilih siapa-siapa saja siswa dari SMA Negeri 62 Jakarta yang akan mengikuti Paskibra. Yang selanjutnya ada challenge. Challenge ini bertujuan untuk melihat seberapa besar mereka sudah dapat memahami gerakan-gerakan yang sudah diajarkan, dan juga memberikan pengalaman bagi mereka yang belum pernah merasakan lomba. Lalu selanjutnya ada buka bersama. Buka bersama ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara angkatan 31, angkatan 30, angkatan 32, dan para alumni serta para pelatih. Selanjutnya ada prajabatan. Prajabatan ini bertujuan untuk melihat potensi siapa yang akan menjadi seorang ketua umum dan menentukan jabatan-jabatan apa saja yang akan mereka dapatkan. Lalu selanjutnya ada bakti sosial. Bakti sosial ini saya melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama adalah sumbangan bagi para anak yatim. Sumbangan bagi para yatim ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu memahami bagaimana rasanya kepedulian terhadap orang lain, dan memahami arti bersyukur. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembagian takjil pada bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada yang membutuhkan, seperti gelandangan dan para pengemis, dan juga untuk memberikan takjil pada para pegawai kantor yang terjebak macet di perjalanan. Selanjutnya, program terakhir saya adalah rapat anggota. Rapat anggota ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi apa-apa saja yang telah terjadi dan mengambil hikmahnya agar dapat memperbaikinya di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada timeline. Timeline yang pertama di masa kurikuler akan dilaksanakan pada Juli 2020. Lalu selanjutnya ada latihan rutin setiap minggu yang akan dilaksanakan setiap minggu. Lalu yang selanjutnya ada latihan gabungan. Latihan gabungan akan dilaksanakan pada Januari 2021. Lalu selanjutnya ada latihan pengibaran sebelum lomba. Jadi latihan ini akan dilaksanakan 1 bulan sebelum event lomba dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya ada pra-pelantikan. Pra-pelantikan ini dilaksanakan 1 bulan sebelum pelantikan dilaksanakan. Lalu ada pelantikan akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2020. Lalu selanjutnya ada seleksi capaska tingkat sekolah akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Lalu selanjutnya ada challenge akan dilakukan pada bulan Maret 2021. Lalu selanjutnya ada prajabatan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret dan bulan April. Lalu selanjutnya ada bukber atau buka bersama dilakukan saat bulan Ramadan. Lalu selanjutnya ada bakti sosial. Bakti sosial tersebut ada 2, yang pergi
sumbangan pada anak yatim dilaksanakan pada bulan November dan bulan April. Lalu untuk pembagian takjil akan dilaksanakan pada bulan puasa. Program yang akan saya laksanakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Paskibraka Negeri 62 Jakarta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kuantitas, saya akan melaksanakan demonstrasi populer untuk menarik para siswa baru bergabung bersama Paskibraka Negeri 62 Jakarta. Lalu untuk meningkatkan kualitas, saya akan mengadakan jenis sermat yang akan dilaksanakan pada minggu keempat setiap bulannya. Dan juga saya akan melaksanakan penyuluhan bagi para anggota Paskibra untuk membahas mengenai hal-hal apa saja yang telah terjadi dan bagaimana kita menyikapi, dan diharapkan hal negatif tidak akan terjadi di kemudian hari, karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM karena pengalaman adalah guru terbaik. 3 kekurangan saya adalah, yang pertama, saya selalu menyikapi suatu hal yang belum terjadi dengan pikiran yang negatif. Lalu yang kedua, saya selalu menunda pekerjaan, dan yang ketiga, saya sulit untuk bersosialisasi. Kelebihan saya, bisa dikatakan saya seorang yang penurut, saya juga penuh dengan inisiatif, lalu bisa dikatakan saya terbuka bagi siapa saja, namun saya selalu terbuka untuk orang lain. Jika terjadi perseteruan antara angkatan 31, hal yang bisa dilakukan yaitu dengan cara, pasti kita harus menanyakan terlebih dahulu bagaimana kronologi dari permasalahan tersebut, lalu dirembukan bersama-sama untuk mendapatkan jalan keluarnya. Lalu jika terjadi perseteruan antara 31 dan 30 atau 31 dan 32, kita bicarakan baik-baik dengan anggota PSDM, lalu kepada ketua PSDM, selanjutnya kepada wakil ketua dengan ketua, dan terakhir oleh SPKKO. Diharapkan dengan itu bisa menyelesaikan perseteruan yang terjadi. Jika terjadi perseteruan antara 31 dan alumni, dilakukan musyawarah, dan jika memang belum mendapatkan jalan keluarnya, bisa diselesaikan bersama dengan pelatih. Seperti bersyukur, saya tidak pernah mengalami hal terburuk dalam hidup saya, walaupun hal buruk mungkin sering terjadi. Hal buruk dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, jika memang hal terburuk terjadi dalam hidup saya akan melakukan hal apapun untuk menyibukkan diri saya. Saya akan bangkit, saya juga tidak akan menjadikannya sebagai beban, dan saya akan fokus untuk berjuang. Dan yang terutama adalah saya akan mengambil hikmahnya agar hal terburuk tersebut tidak terulang kembali. Organisasi yang dapat mengubah kepribadian saya saat ini adalah organisasi Paskibra SMP Negeri 20 Jakarta, di mana awalnya saya adalah seorang anak yang sulit bersosialisasi dan sulit mengungkapkan pendapat. Namun setelah saya keluar dari Paskibra SMP Negeri 20 Jakarta, saya dapat merasakan bahwa saya sudah mulai berani memberikan pendapat atau argumen saya kepada banyak orang, dan saya juga sudah mulai bisa sedikit bersosialisasi, dan saya juga sudah cukup dewasa untuk salah satunya dapat memilih hal yang baik dan mana hal yang buruk.